ciptakanku untuk kesenangannya. Dia ciptakanku untuk dikasihinya. Aku pun mengasihinya dan ku mau melayaninya biar dunia tahu dan memuliakannya. Dia ciptakanku untuk jadi miliknya. Dia ciptakanku untuk kesenangannya. Dia ciptakanku untuk dikasihinya. Aku pun mengasihinya dan ku mau melayaninya biar dunia tahu dan memuliakannya. Aku adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Aku adalah terang, aku adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Aku pun mengasihinya dan ku mau melayaninya biar dunia tahu dan memuliakannya. Kamu adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Kamu adalah terang, kamu adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Kita adalah terang, kita adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Kita adalah terang, kita adalah terang, hidupku selalu menjadi Teman-teman, hari ini kita mau ibadah sekolah minggu loh. Yuk siap-siap, jangan lupa ya. Yuk. Dengar peraturan ibadah sekolah minggu. Sudah mandi dan sudah berbikin rapi. Sudah sarapan dan tidak bermain saat beribadah. Yang ketiga, siapkan Alkitabnya dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, memuji Tuhan dengan sukacita. Harap orang tua mendampingi anak-anak saat beribadah. Selamat beribadah dan selamat hari Minggu. Shalom adik-adik, shalom semuanya. Jumpa lagi di ibadah online sekolah minggu Kings Generation. Dengan aku Kak Esther. Dengan aku Kakak Damai. Udah pada mandi sepertinya Kakak Esther. Iya nih, pada ganteng-ganteng dan cantik-cantik nih. Oh, bukan hanya cantik loh, ada adik-adiknya juga yang ganteng-ganteng loh. Oke, nah adik-adik di rumah, kita mau memuji Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau angkat pujian.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau untuk pagi ini, untuk ibadah kami Tuhan. Kami mau mulai ibadah kami Tuhan, kami angkat pujian Tuhan. Maka jiwa kami memuji Engkau, maka tubuh roh jiwa kami memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Thank you Lord. Terima kasih. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku, Kau Allahku. Maka jiwa kami memuji Engkau, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwa kami memuji Engkau, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allah kami. Sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Engkau Allah kami. Kami memuji Engkau, kami memuliakan Engkau, kami meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap beribadah kepada Engkau. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, kita mau bernyanyi untuk Tuhan. Ayo bangkit berdiri adik-adik, kita mau nyanyi bersuka dalam Tuhan. Musik. Kita mau bersuka untuk Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Yes. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari
dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Yes. Ada sobat kita yang setia, dia tidak pernah meninggalkan kita. Yesus namanya. Ada Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. namanya Yesus, Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. mari panggil nama Yesus. Namanya Yesus, Nama Yesus. namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, Namanya Yesus. namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik-adik semua, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman yang akan kita dengar, firman yang baik, firman yang selalu baik. Mari kita siapkan hati kita. Semua baik, semua indah, semua Dari semula telah
Engkau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah bagi kami, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Hidupku berarti, Kau jadikan hidupku berarti. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan masih mengizinkan kami untuk beribadah walaupun secara online. Tuhan yang pimpin firman Tuhan hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, berjumpa lagi di ibadah Minggu Online hari ini. Hari ini kita mau membahas tentang satu tokoh, yaitu nabi dari huruf Y, belakangnya A. Coba adik-adik boleh tebak dong. Apa? Yesaya. Oh, belum benar. Apa? Yeremia. Betul sekali adik-adik. Ya, kita mau bahas tentang Yeremia. Yeremia ini akan dikisahkan dalam cuplikan berikut ini. Yeremia bin Hilkia adalah keturunan imam yang hidup pada masa 5 generasi raja-raja Yehuda, yaitu Raja Yosia, Raja Yoahas, Raja Yoyakim, Raja Yoyakin, dan Raja Zedekia. Suatu hari, Tuhan memanggil Yeremia menjadi nabi Tuhan. Awalnya, Yeremia menolak karena ia tidak pandai bicara dan masih muda. Tetapi Tuhan berjanji menyertai Yeremia. Tuhan juga memegang mulut Yeremia dan menaruh perkataannya di mulut Yeremia. Yeremia mendapatkan 2 penglihatan dari Tuhan, yaitu ada sebatang dahan pohon badam dan ada periuk mendidih datang dari utara. Arti penglihatan itu adalah negeri Yehuda akan mendapatkan hukuman dan dikalahkan oleh musuh mereka yang datang dari utara. Negeri Yehuda akan dihukum karena mereka terus-menerus menyembah berhala. Melalui Yeremia, Tuhan berfirman mengajak bangsa Israel dan Yehuda berbalik dari dosa-dosa mereka dan kembali hanya menyembah Tuhan Allah Israel. Setelah itu, Yeremia berulang kali menyampaikan firman Tuhan bahwa bangsa Yehuda akan mendapatkan malapetaka sebagai hukuman Tuhan atas kejahatan mereka. Bangsa Yehuda dihukum karena sekalipun mereka melakukan ritual ibadah yang sepertinya baik, mereka tetap hidup dalam dosa-dosa, yaitu menyembah Allah lain, para nabi dan imamnya menyebarkan pengajaran palsu, menolak pengajaran Tuhan, mencuri, membunuh, berzinah, dan bersumpah palsu. Hukuman yang akan menimpa mereka adalah akan datang bangsa dari utara yang menyerang dan mengalahkan bangsa Yehuda. Kemudian banyak rakyat Yehuda yang akan mati dan tanah Yerusalem dan Yehuda akan menjadi sunyi sepi. Ya, adik-adik, Yeremia sejak muda dipanggil oleh Tuhan dan dia sempat menolak. Karena dia merasa tidak layak, tidak pantas. Akhirnya Tuhan memberikan penglihatan kepada Yeremia untuk tetap mengikut Tuhan. Karena dia lahir dari keluarga imam, Hilkia, dan dia tidak menolak firman Tuhan, dia memilih taat. Kita bisa baca firman Tuhan, boleh dibuka Alkitabnya masing-masing.
Adik-adik jangan lupa ya kalau setiap ibadah walaupun secara online kita tetap buka di Alkitab masing-masing di rumah ya. Oke, sudah siap ya? Kita baca. Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Adik-adik, sebelum kita dilahirkan, Tuhan sudah menetapkan kita menjadi seseorang yang luar biasa. Tuhan punya rencana dan rancangan yang dahsyat. Yeremia menghadapi suatu tantangan yang sangat besar karena bangsa Yehuda sudah memberontak, sudah melanggar perjanjian dengan Tuhan. Seluruh hukum Taurat dia abaikan dan mereka melakukan hal-hal yang sangat keji dan mendukakan hati Tuhan. Konsekuensinya adalah mereka akan mendapatkan hukuman. Seperti cuplikan yang tadi, mereka akan diserang dari musuh wilayah utara. Dan kerajaan Yehuda akan lenyap. Dan Nabi Yeremia bertugas untuk menyampaikan firman Tuhan langsung kepada bangsa ini supaya kembali lagi kepada Tuhan. Yeremia juga mendapat tantangan di dalam pekerjaannya, di dalam seluruh kehidupannya, bahkan dia mau dibunuh. Adik-adik, apa yang terjadi? Yeremia tetap memilih untuk taat walaupun dia pernah masuk penjara. Tapi karena dia lebih mengasihi Tuhan, menomorsatukan Tuhan, dia tidak gentar karena ada roh Tuhan di dalam hidupnya. Begitu juga adik-adik, dengan engkau di rumah masih belajar online, jangan takut dan gentar. Tuhan pasti memberikan jalan keluar untuk setiap masalah kita. Adik-adik, mungkin di rumah, mungkin mama papa suka sedikit marah-marah karena pusing secara ekonomi. Mungkin kalian ada masalah dengan kakak atau adik ataupun tetangga. Tuhan Yesus tetap memberikan jalan keluar. Asalkan kita mau apa adik-adik? Tetap berdoa. Tetap melakukan firman Tuhan. Oke adik-adik, kita mau baca satu ayat lagi di Yeremia 33 ayat 11. Ya, tapi dimulai dari ayat yang bagian B dan C. Bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam sebab Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Jadi adik-adik, Tuhan tidak menelantarkan bangsa itu ketika bangsa itu mau bertobat dan berbalik. Dan hanya orang-orang yang pilihan yang taat yang bisa memasuki tanah perjanjian. Adik-adik, kita mau saat ini memberikan hati kita sama seperti Tuhan memberikan perumpamaan kepada Yeremia. Seperti bejana di tukang periuk. Tuhan bisa mengubah rancangan-rancangan yang buruk. Rancangan yang dari si jahat Tuhan bisa memutarbalikkan. Dengan apa adik-adik? Dengan menyerahkan hati kita sepenuhnya hanya buat Tuhan. Kakak mengundang adik-adik semua, baik yang masih kecil ataupun yang sudah bersekolah, kita mau menyerahkan hidup kita hanya untuk Tuhan. Kita bernafas hari ini hanya karena Tuhan. Semua karena anugerah, bukan karena kekuatan kita. Kita mau melewati masa pandemi ini dengan roh yang takut akan Tuhan, dengan sukacita yang baru, dengan yang Tuhan sediakan yang sudah sebelum-sebelumnya, janjinya iya dan amin. Kita mau berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami sepenuhnya buat Tuhan. Kalau kami mendengar kisah tentang Yeremia, Tuhan yang ajar-ajari kami untuk berlaku sesuai firman Tuhan. Tuhan yang memampukan kami, Tuhan yang menguatkan kami. Mungkin kami sering lemah Tuhan, kami sering tidak berdaya, kami sering memakai
kekuatan kami sendiri. Tapi saat ini Tuhan, Engkau yang berbicara kepada adik-adik di rumah. Meskipun kami secara online tidak bertatap muka, tapi Tuhan bisa hadir dimanapun berada. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami mau memberikan seluruh hidup kami hanya buat Tuhan. Kami adalah orang-orang yang terpilih Tuhan, orang-orang yang spesial Tuhan. Kami bersyukur dari sekian miliar orang Tuhan pilih kami. Ajari kami Tuhan untuk taat sama seperti Yeremia. Walaupun resikonya besar untuk mengikut Tuhan, tapi dia tetap menjadi terang-Mu Tuhan. Tidak bergeser oleh hal apapun, dia tetap mengikut Engkau karena dia fokus hanya untuk Tuhan. Mampukan setiap kami Tuhan, kami serahkan hidup kami, sekolah kami serahkan keluarga kami serahkan masa depan kami. Yang terbaik, rancangan Tuhan yang dahsyat itu boleh terjadi Tuhan. Kami beriman, kami terima semua yang terbaik dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita mau datang kepada Tuhan. Untuk yang belum menerima Tuhan Yesus secara pribadi, kakak mengundang kalian untuk mengikuti doa kakak. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini aku menerima Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Aku percaya Tuhan, Tuhan sudah mati bagi semua dosaku, dan Tuhan sudah bangkit dari salib untuk menyediakan tempat yang terbaik untukku di surga nanti Tuhan. Aku percaya Tuhan, semua karena anugerah aku diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hari ini namaku tertera di surga. Oleh karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan, aku percaya, haleluya, amin. Adik-adik, terus percaya, terus berdoa, terus melakukan hal-hal yang baik, bukan mendukakan hati Tuhan, bukan melakukan hal-hal yang jahat. Tuhan pasti bergirang akan engkau. Terima kasih buat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, sekarang waktunya ayat hafalan. Diambil dari Mazmur 94 ayat 22. Tetapi Tuhan adalah kota bentengku, dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Kali lagi ya teman-teman. Mazmur 94 ayat 22. Tetapi Tuhan adalah kota bentengku, dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Jangan lupa untuk dihafal ya teman-teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. It's time for activity. Yeay! Nah, dengan saya Kakak Damai. Dan Kak Jota. Nah, aktivitasnya hari ini apa ya Bang? Kita akan bermain air. Wow, bermain air ya Bang. Oke, mulai aja ke bahan-bahannya Kak. Oke, bahan-bahannya kalian siapkan di rumah. Ini Kakak Damai ada plastik kiloan, plastik apa saja juga boleh. Lalu ada pensil. Pensilnya berapa Kak? Boleh 1, boleh 2, boleh 3. Kakak Damai di sini siapkan ada 5 pensil. Boleh lebih Bang? Boleh. Boleh sekali. Boleh kurang Bang? Boleh. Boleh. Nah, lalu ada air. Nah, ini Kakak Damai sudah kasih pewarna makanan. Masukkan ke dalam, jadi warnanya merah. Boleh warna hijau Bang? Boleh. Boleh dong, boleh biru, boleh apa saja ya Bang. Oke, lalu Bang? Plastik ini melambangkan sebagai tubuh kita. Lalu air ini melambangkan roh Tuhan. Dan pensil ini melambangkan dosa atau iblis. Oke, kita mulai. Teman-teman di rumah, kita masukkan airnya ya ke dalam plastiknya. Nah, apa yang terjadi ya? Oke, sudah loh Bang. Ini warna airnya, warnanya merah. Misalkan kita melakukan satu dosa.
seperti kita mau ulangan tapi kita belum belajar. Pilihannya kita mau nyontek atau enggak. Nah, iblis ini berusaha merasuki kita. Nah, airnya nggak tumpah karena seperti kita. Kalau ada Tuhan di dalam kita, kita tidak akan mudah terpengaruh oleh hal-hal yang jahat. Lalu seperti kita pengen izin keluar rumah, tetapi nggak dibolehin sama orang tua. Kita mau pergi tanpa izin atau enggak. Akhirnya tidak tumpah loh adik-adik di rumah karena kita membaca firman Tuhan. Karena kita berdoa. Nah, lanjut Bang. Oke, sekarang Bang Jota yang tusuk ya. Coba. Iblis datang mengganggu kamu waktu kamu sedang belajar atau mau main games. Nah, waktu engkau tahu kebenaran, mendahulukan belajar untuk menyenangkan hati Tuhan, engkau pasti tetap teguh. Amin. Amin. Apalagi Bang? Nih, iblisnya datang mengganggu kita waktu tidak ada orang di rumah. Kita seharian main games. Nah, tapi orang tua pesannya stop main gamesnya hanya waktu 1 jam atau setengah jam atau tidak boleh lama-lama. Ayo Bang, coba. Nah, ini anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Dia tetap teguh, dia tidak mudah goyah. Nah, adik-adik, lalu waktu kalian dibully sama temannya, apakah kalian membalas? Bagaimana ya Bang? Coba dengar firman Tuhan. Wow, adik-adik airnya tidak bocor. Ya, waktu kita mendengar firman Tuhan, waktu kita hidup di dalam firman Tuhan, kita tidak mudah goyah. Kita tahu hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita tahu kita harus kuat hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya di aktivitas selanjutnya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yeay, sekarang sudah bulan Juli 2021. Bulan baru akan ada yang baru. Untuk pengumuman pemenang yel-yel, tunggu kabar dari guru sekolah minggunya ya. Yuk, kita mulai kuis untuk minggu ini. Caranya, ketik nama dan area lebih dulu ya. Pertanyaan pertama, apa tema firman Tuhan minggu ini? Kakak hitung ya, 1-5. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah Jehovah Mauzi. Kita hitung poinnya ya teman-teman. Putar, 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 putar. Stop. Ya, poinnya 200. Untuk pertanyaan kedua, siapakah tokoh yang ada di firman Tuhan minggu ini? Kakak hitung 1-5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Stop. Jawabannya adalah Yeremia. Sekarang kita putar poinnya ya. Putar, 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 putar. Stop. Ya, poinnya 50. Untuk pertanyaan ketiga, apa warna baju pembicara minggu ini? Kakak hitung 1-5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya biru kotak. Untuk poinnya kita putar ya adik-adik. Putar, 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 putar. Stop. Poinnya 100. Sekian kuis minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.